Kalau kita ngomongin Jeffrey Epstein, kebanyakan orang mikirnya ini cuma skandal kejahatan biasa kan? Tapi itu kurang tepat. Ini bukan sekadar cerita kriminal. Ini adalah cerita tentang sebuah sistem. Sebuah mesin kendali yang dirakit dengan sangat hati-hati. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana mesin mengerikan ini dirakit satu persatu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Pertanyaan yang mungkin juga ada di benak Anda. Dan jawabannya ternyata jauh lebih kelam dari yang kita bayangin. Jadi, yuk kita bedah playbook atau buku pedomannya Epstein. Bukan buat dikagumi, tapi buat dimengerti. Buat ngeliat gimana kelemahan manusia, keserakahan, hasrat, ego bisa diubah jadi senjata pamungkas. Semua yang dibangun Epstein itu berdiri di atas satu pondasi yang busuk, pemerasan. Setiap hubungan, setiap sen yang dia keluarin, semuanya dirancang buat satu tujuan akhir, kendali penuh. Coba deh lihat dua sisi ini. Di satu sisi, ada topeng yang dia pamerin ke dunia. Di sisi lain, ada kenyataan gelap seorang predator. Membangun ilusi ini, itu adalah langkah pertamanya menuju puncak. Jadi, gimana caranya ngebangun ilusi kekayaan yang seolah-olah nggak ada habisnya? Ternyata, nggak perlu jadi jenius loh. Cuma perlu cari satu orang yang super kaya, terus jadi parasit di hidupnya. Dan targetnya ketemu, Leslie Wexner, miliarder di balik Victoria's Secret. Epstein ini bukan sekedar penasihat keuangannya, bukan. Dia itu parasit yang nempel di sumber kekayaan Wexner. Nah, dari sinilah mesinnya mulai dinyalain. Dan entah gimana caranya, Epstein ini berhasil meyakinkan Wexner buat ngasih dia sesuatu yang gila banget. Surat kuasa penuh. Ini bukan cuman akses ke rekening bank ya, ini kunci buat nguasain seluruh kerajaannya. Jadi coba bayangin deh, pas dunia lihat Epstein di rumah mewahnya, atau di jet pribadi yang terkenal itu, si Lolita Express, semua itu bukan punya dia. Semuanya punya Wexner. Tapi kan gak ada yang tahu, ya mereka lihat cuma ilusi kekuasaan dan kekayaan. Soalnya, di dunia para elit, persepsi itu adalah segalanya. Dengan ilusi ini semua pintu kebuka. Orang-orang paling berkuasa nyambut dia. Tapi, cuma punya akses doang itu nggak cukup. Dia butuh sesuatu yang lain. Nah, setelah akses didapat, dia butuh baju baru. Dia butuh legitimasi. Dia harus mengubah citranya dari cuma orang kaya misterius jadi seorang pemikir, seorang dermawan. Soalnya Epstein tahu banget di kalangan elit, duit aja itu nggak cukup. Mereka itu haus sama status intelektual, status moral. Jadi ya udah, dia ciptain perisai itu buat dirinya sendiri. Dan senjatanya? Filantropi sains. Dia sumbang jutaan dolar ke Harvard, ke MIT. Buat apa? Buat beli aura kecerdasan. Dia bahkan mancing orang-orang kayak Bill Gates pakai iming-iming koneksi ke komite hadiah Nobel. Semuanya itu cuma umpan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling gelap dari sistem ini. Setelah ilusi kekayaan dan legitimasi dibangun, sekarang waktunya panen, bahan pemerasan. Dia beli pulau pribadi. Dijual sebagai surga terpencil, tempat para elit bisa bebas jadi diri mereka sendiri. Privasi mutlak katanya. Tapi kenyataannya, pulau itu cuma panggung dan semua tamunya diawasi. Nah, disinilah kita kenalan sama istilah kompromat. Ini senjatanya dia. Bukan peluru, bukan bom, tapi rekaman rahasia, bukti dosa, bukti kelemahan orang-orang paling berkuasa di planet ini. Senjata yang bisa ngancurin karir dan hidup dalam sekejap. Caranya itu brutal tapi simple. Pertama, tawarin privasi total. Kedua, pancing mereka buat ngelepas topeng moral mereka. Ketiga, rekam semuanya. Kamera dipasang di mana-mana. Hasilnya, kartu as yang dia pegang selamanya. Sistem kayak gini jelas gak bisa jalan sendiri. Dia butuh jaringan luas, baik individu maupun institusi yang ikut main sadar atau nggak sadar. Coba lihat aja daftar tamu di jet pribadinya. Isinya orang paling berkuasa di dunia. Pangeran, presiden, cuma dengan deket-deket sama mereka aja, Epstein udah ngebangun perisai yang nggak kelihatan. Siapa coba yang berani nyentuh orang yang temennya kayak gitu? 26 kali. Sebanyak itulah Bill Clinton tercatat terbang pakai jetnya Epstein. Ini bukan cuma sekedar kenalan biasa kan? Ini udah jadi pola, hubungan mendalam yang menimbulkan banyak pertanyaan serius tentang siapa, tahu apa. Dan ini nggak berhenti di individu aja loh. Institusi sekelas JP Morgan, salah satu bank terbesar dunia, itu sengaja nutup mata dari transaksi-transaksi aneh bernilai jutaan dolar. Kenapa? Ya karena Epstein bawa untung.
Jadi sistem keuangan itu bukan cuma diam aja, tapi ikut ambil untung dari dia. Akhirnya, pas sistem hukum berhasil nangkep dia, kayaknya ada sistem lain yang lebih besar yang ngambil alih. Rangkaian kebetulan di malam kematiannya di sel super aman itu terlalu aneh buat dipercaya gitu aja. Dan mungkin ini kesimpulan paling ngerinya. Kematiannya itu bukan kemenangan hukum, tapi tindakan penyelamatan diri oleh banyak pihak. Dia tahu terlalu banyak. Kompromatin dia punya itu dia kayak bom waktu, dan ada yang mutusin buat ngejinakin bom itu selamanya. Jadi, pada akhirnya, kisah Epstein ini bukan cuma soal satu orang jahat. Ini kayak cermin retak buat kita semua. Cermin yang maksa kita nanya, kalau satu predator aja bisa membengkokin sistem global semaunya dia, jangan-jangan masalahnya bukan cuma di predatornya, tapi di sistemnya itu sendiri.